Selama beberapa dekade, sungai kecil seperti ini yang terletak di Passau direkayasa alirannya agar mendukung kebutuhan pertanian di sekitarnya. Situasi seperti ini tidak baik bagi hewan di alam liar karena tidak adanya keanekaragaman struktural di alam menyebabkan hewan liar kekurangan lahan untuk mencari habitat yang sesuai. Traktor ini dikerahkan untuk mengembalikan lagi keanekaragaman struktural dengan menyebar bongkah batu besar, batu-batu kecil, akar pohon, dan membuat pinggiran sungai lebih rata. Habitat ideal terbentuk jika batu-batu yang baru ditempatkan ini tercampur dengan kerikil, juga bongkah besar seperti yang itu yang jadi pelindung terhadap arus yang kuat. Kadangkala alam sendiri juga ikut memberikan dorongan tak terduga bagi upaya restorasi. Ini bendungan yang dibuat oleh berang-berang, rupanya kita bukan satu-satunya yang berusaha mengubah aliran sungai. Tumbuhan air, serangga, ikan, udang karang. Mereka semua sudah kembali ke sungai kecil ini yang direstorasi beberapa tahun lalu. Tapi menurut Marko Denic, belum ada tanda-tanda kembalinya kerang air bersih. Ini adalah spesies yang terancam dan hampir punah akibat panen berlebihan dan polusi. Kerang memegang peranan penting dalam ekosistem karena membantu menjernihkan air. Hewan air ini menyaring partikel-partikel organik kecil dari air yang mereka hisap. Ini menguntungkan spesies lain, baik yang kecil maupun besar, yang juga hidup di dalam air. Jadi ini rantai makanan yang sempurna. Sungai-sungai kecil di Jerman dulu jadi habitat bagi populasi kerang mutiara air tawar yang terus berkembang. Bisa dilihat perbedaan ukuran antara kerang yang umurnya setidaknya 50 tahun dan kerang muda yang umurnya sekitar 8 tahun dari proyek pengembangbiakan. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua jenis sudah endemik di kawasan ini. Program-program penangkaran sekarang jadi cara terbaik untuk mendorong perkembangan populasi kerang mutiara air tawar, karena sebagian besar habitat sungai sudah terdegradasi berat. Kondisi dalam lokasi penangkaran ideal dan kerang bisa berkembang dengan baik. Trik yang kami laksanakan dalam program pengembangbiakan adalah mereplikasi siklus hidup kerang mutiara sungai yang agak rumit. Kami memelihara kerang dewasa dan menunggu sampai mereka melepas larva ke dalam air. Airnya kemudian mengalir lewat pipa ke dalam kontainer di mana ada ikan yang jadi inang. Di dalam kontainer terdapat ratusan ikan spesies Salvelinus frontinalis yang juga disebut brook trout. Dan mereka butuh larva kerang untuk bisa menyelesaikan siklus reproduksi dengan sukses. Larva menetap di insang ikan selama sekitar 9 bulan sebelum melepas diri. Kerang ini belum siap untuk dilepas di alam liar. Mereka akan melewatkan beberapa tahun lagi di dalam kontainer yang dialiri air di dalam sungai yang terdapat di dekat tempat penangkaran. Kerang ini sudah tumbuh dengan baik, akan kami lepaskan dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah panjang cangkangnya. Harus sekitar 1,5 sampai 2 cm. Kalau sudah sepanjang itu, mereka sudah melampaui stadium kritis kerang muda yang mereka lewatkan di antara kerikil kecil. Dan mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di dalam air. Tapi sebelum itu terjadi, masih banyak sungai kecil perlu direstorasi. Hingga akhirnya kerang-kerang yang hidup di dasar sungai bisa ambil bagian dalam memperbaiki ekosistem.